teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Mr. Hodut masih mau melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Mr. Hodut mau melanjutkan perjalanan ke tempat wisata yang lagi ada di Semarang lagi teman-teman. Nah, Mr. Hodut mau menuju kemana? Ikut terus Mr. Hodut, kuy. Mr. Hodut mau menuju namanya tempat bersejarah, namanya Lawang Sewu teman-teman. Nah, Lawang Sewu itu adalah letaknya dari dekat Tugu Muda ya teman-teman. Nah, Lawang Sewu ini adalah salah satu bangunan bersejarah teman-teman yang ada di kota Semarang teman-teman, yang merupakan peninggalan dari zaman Hindia Belanda teman-teman. Jadi bangunan ini pasti sudah sangat dijaga oleh pemerintah Semarang teman-teman ya, karena bangunan ini sangat bernilai sekali teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Nah, di video kali ini Mr. Hodut lagi ada di Lawang Sewu teman-teman, di Semarang teman-teman. Nah, katanya itu tempat pemerintahan Belanda zaman dulu teman-teman. Jadi pemerintahan berpusatnya di sini dulu Belanda teman-teman. Nah, dan ada juga penjara bawah tanahnya teman-teman. Nah, Mr. Hodut penasaran di dalamnya ada apa aja. Yuk kita ikutin Mr. Hodut sana. Oh ya teman-teman, Lawang Sewu itu artinya kalau dalam bahasa Jawa katanya lawangnya ada 1000 teman-teman, ada pintunya ada 1000 teman-teman. Nah, jadi kata apa ada 1000 betul teman-teman, ikutin Mr. Hodut. Tuh teman-teman bisa lihat kan, bangunannya sangat bergaya bangunan Belanda gitu teman-teman. Jadi penasaran ya teman-teman, bentuknya seperti apa dalamnya teman-teman. Yuk ikutin Mr. Hodut kuy. Nah, sebelum masuk ke dalam Lawang Sewu ini, kita harus scan peduli lindungi ya teman-teman, karena mengingat masih zaman pandemi ini teman-teman. Nah, setelah meng-scan, kita bisa membeli tiketnya teman-teman untuk masuk ke Lawang Sewu ini. Dan harga tiketnya sebesar 20.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak teman-teman. Dan jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore teman-teman. Tapi kalau untuk wisatawan mancanegara berbeda harganya teman-teman ya. Harganya itu sekitar 30.000 teman-teman. Nah, kita di sini juga bisa memakai baju ala Belanda teman-teman. Jadi sambil menikmati sejarahnya Lawang Sewu sambil bergaya berfoto-foto dengan baju Belanda juga teman-teman di sini. Nah, Mr. Hodut sedang antri teman-teman nih mau masuk ke dalam Lawang Sewunya teman-teman. Jadi di dalamnya lagi ada untuk men-scan tiketnya yang tadi kita telah beli teman-teman, dan ada petugas juga yang membantu untuk men-scannya teman-teman, karena pada saat Mr. Hodut men-scan tidak terdetek terus teman-teman, dan dibantu oleh petugasnya dari Lawang Sewu teman-teman. Nah, bangunan yang pertama kali Mr. Hodut masukin ada penjara bawah tanahnya nih teman-teman, penjara yang terkenal dengan angker juga nih teman-teman katanya di sini. Nah, bangunan yang Mr. Hodut masukin pertama ini, bangunannya ceilingnya sangat tinggi-tinggi ya teman-teman ya, dan masih banyak perabotan yang masih bergaya zaman kuno teman-teman. Jadi dibiarkan oleh petugas di sini sehingga menjadi menambah cita rasa sejarahnya teman-teman. Nah, untuk saat ini bangunan ini digunakan seperti untuk berjualan pernak-pernik, dan ada juga digunakan untuk stand penyewaan baju teman-teman, dan selain itu juga digunakan untuk pameran lukisan teman-teman di sini. Nah, teman-teman sedikit sejarah nih tentang Lawang Sewu ini teman-teman. Jadi Lawang Sewu ini memiliki makna, yaitu bermakna pintu 1000 teman-teman, dan memiliki nama lainnya teman-teman nih, yaitu kantor pusat NIS teman-teman. NIS ini merupakan perusahaan kereta api swasta pada masa pemerintahan Hindia Belanda teman-teman, yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia teman-teman. Nah, bangunan ini didirikan pada tahun 1904 teman-teman oleh pemerintahan Hindia Belanda teman-teman. Nah, Lawang Sewu ini diarsiteki oleh Kosman
Citoren teman-teman, dan firmanya yang dibentuk oleh arsitek senior teman-teman yang bernama J.F. Kleinhammer dan B.J. Owendak teman-teman. Nah, konstruksi pembangunan Lawang Sewu ini dimulai pada tahun 1904 teman-teman, dengan bangunan A yang diselesaikan pada tahun 1907 teman-teman. Lalu sisanya rampung pada tahun 1919 teman-teman. Awalnya sih digunakan sebagai perusahaan kereta api pertama di Indonesia teman-teman pada zaman Hindia Belanda itu teman-teman. Namun setelah Jepang menduduki Hindia Belanda yang ada di Indonesia pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu teman-teman. Dan pada tahun itu juga Jepang mengubah fungsinya teman-teman, ruangan bawah tanahnya menjadi rumah tahanan, dan disitulah terjadinya eksekusi para penduduk Indonesia teman-teman pada zaman itu teman-teman. Jadi penduduk Indonesia itu pada zaman penjajahan Hindia Belanda diberdayakan sebagai kuli-kuli untuk membangun jalan rel kereta api teman-teman. Dan yang tidak menurut akan disiksa dan akan dihukum mati di bawah penjara bawah tanah itu teman-teman. Wah, sangat menyeramkan sekali ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi bangunan yang pertama masukin di Lawang Sewu ini bentuknya tinggi-tinggi teman-teman. Jadi berbentuk bergaya emang arsitektur Belanda kan emang bangunannya tinggi-tinggi sama sekelilingnya. Nah ini Belanda banget teman-teman menurut ya. Nah disuruh mau lanjut lagi ke bangunan yang kedua, ketiga, keempat, ada apa lagi teman-teman? Terus, Nah, bangunan ini yang menarik adalah ruangan bawah tanahnya teman-teman. Nah, Mr. Ruth sangat tertarik dengan ruangan bawah tanah itu teman-teman, karena di situ adalah terjadi tempat pembantaian narapidana teman-teman. Narapidananya itu adalah penduduk Indonesia teman-teman. Nah, jadi ruangan bawah tanah itu ukurannya 2 kali 2 meter teman-teman. Ruangan itu harus dimuat oleh 6 orang narapidana teman-teman. Jadi bayangkan ukuran 2 kali 2 meter dimuat dengan 6 orang, sangat sumpah sekali ya teman-teman ya. Dan selain itu juga ruangan bawah tanah itu juga berfungsi sebagai uap teman-teman. Maksudnya uap dari bawah tanah itu tersebut digunakan untuk pendingin ruangan di atasnya teman-teman. Nah, ini Miss Ruth lagi ada di posisi luarnya teman-teman. Posisi luar bangunan yang ke-1 itu teman-teman. Dan di luarnya ini banyak sekali kebun-kebun atau taman-taman teman-teman. Jadi suasananya cukup adem ya teman-teman di sini ya. Nah, ini bangunan yang keduanya teman-teman. Mr. Ruth melihat di sini adalah tentang sejarah-sejarahnya bangunan Lawang Sewu teman-teman. Dan itu juga di sini ada juga tentang sejarahnya kereta api teman-teman. Dan ada juga di sini ada perombakan tentang Lawang Sewu teman-teman dari tahun ke tahun teman-teman. Jadi kita bisa melihat gimana perkembangannya Lawang Sewu teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa mesin yang digunakan pada mesin kereta api pada zaman dahulu teman-teman. Ya, di sini ada mesin untuk pengeremannya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat kan banyak sekali dokumentasi pada saat pembenaran bangunan di Lawang Sewu, teman-teman. Jadi setiap pembenaran pasti dokumentasikan di sini, teman-teman, sehingga nanti untuk anak cucu kita bisa melihat juga nih tentang dokumentasi Lawang Sewunya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesini harap menjaga ya teman-teman supaya nggak rusak nih teman-teman dokumentasinya, dan menjaga kebersihannya juga teman-teman, supaya ya tidak mengotori tempat bersejarah ini teman-teman. Nah, bangunan yang kedua ini sih sebenarnya tidak terlalu besar teman-teman. Mungkin pada zaman dahulu digunakan sebagai kantor atau apapun lah teman-teman untuk PT NIS ini teman-teman. Nah, Miss Ruth mau lanjut lagi ke bangunan yang berikutnya teman-teman. Nah, di sini Miss Ruth posisinya lagi di luar teman-teman. Jadi Miss Ruth mencoba men-shooting semua bangunan-bangunan yang ada di
Lawang Sewu ini teman-teman. Nah, itu bangunan yang pertama, yang besar itu teman-teman, dan bangunan di pinggirnya ada bangunan kecil-kecil juga teman-teman. Nah, bangunannya ada beberapa bangunan yang dikunci juga teman-teman, mungkin disimpan dokumen-dokumen atau arsip-arsip penting tentang Lawang Sewu ini juga teman-teman. Mau tahu keseruan-keseruan yang ada di Lawang Sewu dan ada apa lagi di Lawang Sewu? Nantikan di next video, oke teman-teman. Dan jangan lupa di like, di komen, and di subscribe ya teman-teman. Dadah teman-teman.